مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sedikit dari Quran dan Sunnah tentang kezaliman manusia. Secara umum mereka berada di antara dua hal. Yang pertama sebagai pelaku atau sebagai korban, atau kedua-duanya, pelaku sekaligus sebagai korban. Yang harapannya setelah mendengarkan hadis-hadis tentang masalah itu lebih bijak dalam mensikapi kezaliman, bisa keluar dari kezaliman, dan bisa sabar menghadapi kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kezaliman menjadi tiga. Beliau bersabda, al-mazlamatu salasah, kezaliman itu ada tiga. Mazlamatun la yaghfiruhallah, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Wa mazlamatun yaghfiruhallah, kezaliman yang Allah maafkan. Yang ketiga, mazlamatun la yatrukuhallah, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Yang pertama, wa ammal mazlamatul lati yaghfiruhallah asyirku billah, kezaliman yang tidak akan Allah maafkan adalah kesyirikan kepada Allah. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, kezaliman yang akan Allah maafkan adalah kezaliman antara hamba dengan Allah saja. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, yaitu kezaliman hamba atas hamba yang lainnya. Dan inilah pokok bahasan kita. Kezaliman adalah segala tindak merugikan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau merampas hak orang lain, baik pada kehormatannya, hartanya, darahnya. Secara umum kezaliman itu berputar pada tiga hal. Masalah kehormatan dengan memaki, mencaci, merendahkan, menjelek-jelekkan, mengata-ngatain, menggibah, menamimah, dan seterusnya. Yang kedua dalam masalah harta, mengambil harta orang lain tanpa hak, termasuk dalam jual beli yang menipu maupun transaksi haram lainnya. Yang ketiga dalam masalah darah, seperti membunuh dan semisalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tiga hal ini kepada orang-orang Islam untuk menjauhi kezaliman pada tiga perkara ini. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada haji wada, yang Nabi akan berpesan dengan pesan yang penting karena itu haji terakhir beliau dan akan wafat, dihadiri oleh 120.000
kaum muslimin, jumlah terbanyak sepanjang Nabi berdakwah. Maka Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian, kahurmati baladikum hadza, sebagaimana haramnya, mulianya negeri ini, bulan ini, hari ini, yakni pada hari haji, bulan haji, bulan yang mulia. Sebagaimana pula darah kita, darah yang Allah muliakan, kehormatan kita Allah muliakan, harta kita pun Allah jaga. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang besar pada hadis-hadisnya terkait dengan orang-orang yang merampas hak orang lain tanpa hak. Dan di antara akibat besar ya yang perlu kita perhatikan bagi orang-orang yang zalim adalah ibadah-ibadah mereka, dari puasanya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, akan ia gunakan untuk ganti rugi pada setiap kezaliman yang ia lakukan pada orang tersebut, pada orang lain, hingga ia menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut tersebut? Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab dengan jawaban yang lumrah duniawi, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak memiliki barang maupun modal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga membawa dosa pernah memaki si A, wa qadzafa hadza, menuduh si B, menfitnah si B, wa akhadza mala hadza, mengambil harta si C, wa safaka dama hadza, membunuh si D, wa daraba hadza, memukul si E, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka masing-masing orang menuntut haknya dan dibayar dengan pahalanya, karena pada hari itu tidak ada pembayaran ganti rugi dengan uang, ganti ruginya dengan pahala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini hanyalah sampel saja. Sholat, puasa, sedekah, yang mana tiga ini adalah amal andalan seorang hamba, dan itu digunakan sebagai ganti rugi untuk membayar setiap kezalimannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, dan jika pahala dia telah habis sementara orang yang menuntut masih banyak, maka dosa-dosa si korban akan dilimpahkan kepadanya, summa turiha finnar, hingga ia pun dilempar ke neraka. Itulah orang yang rugi, orang yang bangkrut. Di dunia dia capek, lelah dengan beribadah, tetapi akan ia setorkan kepada orang yang dia benci, kepada orang lain. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seandainya aku akan menggunjing, menggibah, membicarakan aib orang lain, tentulah ibuku orang yang paling berhak
karena ibuku adalah orang yang paling berhak mendapatkan setoran amal solihku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang memiliki kezaliman atas saudaranya pada kehormatannya atau apapun itu, hendaknya minta dihalalkan hari ini, yakni sebelum meninggal. Sebelum datang suatu hari di mana pada hari tersebut tidak ada dinar, tidak ada dirham, yakni tidak ada alat tukar menukar sebagai gantinya. Fa in kana lahu amalun salihun ukhidha biqadri mazlamatih. Jika ia memiliki amal solih, maka itu yang akan dijadikan sebagai alat untuk ganti ruginya. Jika ia tidak memiliki amal solih, maka dosa-dosa si korban akan dilimpahkan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Maka salah seorang di antara mereka berkata, ya Rasulullah, engkau pernah memegang jemati saat mengatur barisan perang dan mengenai tubuhku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesinilah, silakan ambil cambukkan ke tubuhku. Sampai segitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi ingin keluar dari dunia tanpa ada hak orang lain yang belum ia tunaikan. Ya Rasulullah, saat itu aku tidak memakai baju bagian atas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas bajunya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seandainya pun orang itu termasuk penghuni surga, maka orang itu tetap akan mengalami kerugian ketika kezalimannya belum tuntas di dunia. Setelah ia mengalami masa yang panjang di akhirat, berupa kebangkitan, berupa mizan, berupa hisab, berupa sirat, kelelahan sekali, itu pun belum diizinkan masuk surga sampai kezaliman di antara mereka dituntaskan sampai sempurna, sampai lega hati mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar hubisa ala qantaratin bainal jannati wan nar." Jika orang-orang beriman telah berhasil melewati neraka, ini orang beriman sebelum ke surga, mereka harus melewati sirat yang dibentangkan di punggung neraka jahanam. Kalaupun mereka telah selamat, mereka belum bisa masuk surga. Mereka ditahan di sebuah kontorah jembatan antara surga dengan neraka. Fayataqasuna bainahum kanat mazalima bainahum fid dunya. Untuk dikisos, yakni tuntut balas atas kezaliman yang terjadi pada mereka sewaktu di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqu uzinu fi dukhulil jannah, hingga ketika mereka telah dibersihkan sebersih-bersihnya, maka mereka baru diizinkan masuk surga. Pertanyaan, bukankah semua kezaliman, semua dosa sudah ditunaikan jauh sebelum mereka melewati sirat pada mizan, pada catatan amal, pada penghisapan? Jawabannya adalah secara umum sudah selesai, tapi terkadang hati orang yang telah mendapatkan haknya itu belum lega, maka Allah tuntaskan lagi di kontoroh. Ibaratnya gini,
berperkara dicuri uangnya, kemudian di pengadilan dimenangkan orang itu, dikembalikan haknya, tapi terkadang hatinya masih jengkel sama orang tersebut, padahal sudah selesai, uangnya dikembalikan. Nah, itu umpamanya demikian. Sehingga bentuknya agar Allah Ta'ala menjadikan orang-orang itu ridho semuanya, maka korban-korban ini yang telah mendapatkan haknya untuk dipuaskan hati mereka, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang ini ditambah karunia Allah sehingga naik derajatnya di surga, yang membuat iri para pelaku. Atau makna yang kedua, yakni sebagian dari pahala si pelaku diambil sedikit untuk menaikkan derajat si korban di surga, meskipun mereka semuanya nanti masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ini gambaran bahwasanya setiap kezaliman itu ada hitung-hitungannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mani katato amalam ri'im muslim wa huwa fiha fajir laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang mengambil harta saudaranya muslim dengan zalim, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Ya Rasulullah, walau syai'an yasiran, apakah meskipun barang tersebut barang yang remeh? Nabi mengatakan, meskipun satu batang kayu arak untuk siwak itu loh, meskipun satu batang kayu arak, ya, itu nanti bermasalah di akhirat. Datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, ya Rasulullah, aro'aita in ja'ani rajul fa arada an ya'khudha mali. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah, seandainya ada orang datang kepadaku hendak merampas hartaku? Nabi mengatakan, ya, jangan engkau berikan kepadanya. Ya Rasulullah, bagaimana jika ia melawanku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qatilhu, lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana jika ia membunuhku? Anta fil jannah, engkau di surga. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku membunuhnya? Dia di neraka. Masalah harta, ya. Islam menjaga harta umat manusia, menjaga harta orang Islam, sampai pun jika ia terbunuh demi membela hartanya, maka ia mati syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh demi membela kehormatannya, maka ia mati syahid. Waman qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, ia mati syahid. Waman qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh demi mempertahankan agamanya, syahid. Nabi mensejajarkan antara agama dengan kehormatan pada harta, dalam hal sama-sama memiliki nilai yang tinggi dalam agama kita untuk dijaga, tidak boleh dirampas dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka di antara dosa besar dalam agama kita adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk pula pungutan-pungutan liar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pungutan liar. Apa makna tidak masuk surga? Maknanya mampir ke neraka. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan setiap orang beriman pasti masuk surga selama tidak melakukan pembatalnya. Dan mengambil harta orang lain bukan termasuk pembatal Islam. Sehingga makna hadis adalah makna tidak masuk surga, maknanya tidak langsung masuk surga, tapi mampir neraka. Di antara sebabnya adalah mengambil harta orang lain ya dengan cara ya pungutan liar. Hadis ini tentang sebuah peristiwa di mana ketika ada orang pengen jualan di sebuah tempat dimintai imbalan atas nama keamanan, atas nama dengan berbagai nama yang intinya ia ingin mengambil harta orang itu tanpa akad jual beli, dan itu termasuk mengambil keringat orang lain dengan cara yang batil. Maka Nabi SAW melarang. Maka tidak boleh mengambil pungutan dengan nama apapun ya, yang itu bukan lewat jalan jual beli. Orang mendapatkan harta dengan jalan apa? Jual beli. Kedua, hadiah, hibah. Yang ketiga, warisan. Bukan dengan cara mengambil keringat orang lain, tidak boleh. Ya. Meskipun ya ada dilegalkan dalam sebuah tempat, itu tidak bisa merubah hukum. Ya. Aturan yang dibuat manusia tidak bisa merubah hukum. Bahwasanya harta orang Islam itu terjaga, tidak boleh diambil 1 rupiah pun kecuali dengan seizinnya, seridhonya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yutu zakah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menegakkan sholat, membayar zakat. Jika mereka melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga darah mereka dan harta mereka. Yakni dengan sebab masuk Islam, maka darah dan harta terjaga. Tidak boleh dizalimi dengan diambil dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada seorang wanita yang ia dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia dirajam hingga mati, dan darahnya mengenai sebagian sahabat. Maka di antara mereka ada yang memakinya. Maka Nabi mengatakan, jangan memakinya. Sungguh dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebuah taubat. Jika dibagi kepada orang-orang yang memungut pungutan liar akan mencukupinya. Artinya di antara dosa besar yang perlu bertaubat adalah mengambil pungutan liar. Tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara bentuk kezaliman yang lainnya adalah dalam masalah harta dalam masalah harta adalah masalah yakni memberikan pinjaman lalu meminta kelebihan. Itu bagian dari kezaliman.
dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, aku membolak-balik Al-Quran, aku tidak mendapati dosa dalam Al-Quran yang ancamannya paling berat, ya, dari dosa besar, ya, melebihi dari bab riba, karena Allah Ta'ala mengumumkan perang dengan orang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba, yakni jika masih transaksi, ya, ditinggalkan. Jika engkau tidak mau melakukannya, maka aku mengumumkan perang denganmu. Kenapa? Karena ini bagian dari kezaliman yang besar. Mengambil keringat orang lain tanpa jalan jual beli, tidak diperbolehkan. La'anallahu riba, la'anallahu riba, akilar riba, wa mu'kilah, wa katibah, wa syahidai, wa qalahum sawa. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk, melaknat yang makan riba, yang menjadi juru tulisnya, yang mewakilkannya, yang menjadi saksi. Hum sawa, mereka sama. Ini sama dalam dosa, tapi bertingkat-tingkat. Tentu berbeda tingkatan dosanya, tapi sama-sama punya dosa. Kenapa? Apa rahasia yang dilarang? Karena pinjam meminjam dalam agama kita itu murni sosial, tolong menolong dalam kebaikan. Kalau pengen untung jual beli, jangan memanfaatkan orang kepepet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan pinjaman kepada saudaranya, maka setiap hari ia mendapatkan pahala separuh sedekah uang tersebut. Jika jatuh tempo dan ia memberikan tempo lagi, maka dalam sehari seperti sedekah sebesar nominal pinjamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man andara mu'siran adallahu Allahu yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar pinjaman, maka Allah akan memberikan naungan untuknya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala, ya. Maka setiap manfaat yang diambil dari pinjam meminjam jatuhnya pada riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap manfaat yang didapat dari pinjam meminjam jatuhnya adalah riba. Maka orang yang meminjamkan orang lain saudaranya tutup mata, ini sedang bertransaksi dengan Allah Ta'ala untuk mencari pahala, bukan mencari untung, bukan mencari untung. Dan semua negara menyepakati, para ahli ekonomi, bahwa negara yang menerapkan hutang piutang beranak akan jatuh. Kenapa? Inflasi akan tinggi, munculnya, ya, orang-orang yang bekerja lalu mereka uangnya habis untuk membayar pinjaman, dan orang yang meminjamkan itu tidak ada produk yang mereka hasilkan, tapi uang masuk terus, maka inflasi akan besar-besaran jatuh, negara akan runtuh ekonominya. Itu yang dilarang dalam agama untuk kemaslahatan bersama. Ya. Kembali bahwasanya Islam mengharamkan kezaliman dalam bentuk apapun, baik pada kehormatan, ya, pada harta, pada darah. Sekarang kita beralih kepada kehormatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qutila duna irdihi fahuwa syahid.
siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka ia mati syahid. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya kehormatan seorang muslim yang tidak boleh untuk dicederai. Maka termasuk kabair, dosa besar adalah merendahkan, memaki, menjelekkan, membicarakan aib saudaranya. Semuanya kategori kabair. Bahkan ada dosa besar yang dianggap oleh orang itu dosa kecil. Apa itu? Namimah. Namimah menurut mazhab Syafi'i kabair, dimasukkan oleh Al-Haytami dalam Az-Zawajir, dosa-dosa besar, yaitu menukil ucapan lalu diberitakan kepada orang lain untuk menimbulkan permusuhan, dan itu jalannya dengan menjelek-jelekkan orang lain. Namimah. Kenapa dimasukkan ke dalam dosa besar? Karena Nabi SAW mengabarkan diazab di kuburannya. Ya, kata Nabi SAW, dua orang ini sedang diazab, dan mereka diazab karena dosa besar yang dianggap remeh. Di antaranya adalah wa kanal akhar yamshi bin namimah. Orang yang kedua, salah satunya itu berjalan menebar namimah, ya, suka menyebar gosip, suka menyebar hoax, suka menyebar berita-berita bohong. Ini dilarang. Dan di antara hadis yang amat berat dalam masalah ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang seseorang yang ia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang wanita yang dia rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, ya, juga sedekah, tapi lisannya sering menyakiti tetangga-tetangganya. Maka Nabi SAW bersabda, la khaira fiha hiya finnar. Dia tidak memiliki kebaikan dan dia tempatnya di neraka. Bagaimana bisa punya banyak pahala tapi dikatakan masuk neraka? Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan kemungkinan orang itu ketika ibadah itu nggak maksimal ikhlasnya, nggak maksimal mencontoh Nabi. Atau yang kedua, besar pahalanya, tapi ketika ditimbang ternyata lebih besar dosanya, sehingga ia masuk neraka. Masuk bab hadis muflis, orang yang bangkrut, transfer pahala kepada tetangga A, tetangga B, tetangga C, tetangga D, ya, karena kezaliman tadi, kezaliman dalam bab masalah kehormatan. Seandainya ada orang dizalimi kehormatannya, ia balas, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, demi menjaga hak orang tersebut. Nabi SAW bersabda, al-mustabbani maqala fa'alal badi malam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling memaki, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengawali selama korban tidak melampaui batas. Ya, ini boleh ya, bukan anjuran. Ungkapan boleh menunjukkan bahwa besarnya perkara kezaliman pada kehormatan. Ini sekilas tentang beberapa hal yang perlu kita waspadai dalam masalah kezaliman. Orang beriman yang beruntung itu bukan yang membawa banyak pahala, belum tentu masuk surga. Tapi yang beruntung adalah ketika keluar dari dunia, sementara dia tidak ada orang yang menuntutnya dalam masalah hak. Maka sebisa mungkin selama kita masih hidup, ya, mengalah dan meminta maaf jika salah. Jika salah minta maaf, ya. Jika
ada yang mau minta maaf, kita maafkan dan kembalikan hak-hak manusia yang belum kita tunaikan, terutama masalah harta. Ya, jika tidak diketahui orangnya, maka sedekah atas nama si pemilik. Mudah-mudahan nanti di akhirat menjadi alasan kita untuk berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Demikian penjelasan ringkas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, persilahkan. Nggih, monggo. Nggih. Tadi disebutkan bahwa mati karena mempertahankan harta adalah sakit. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud syahid di sini nantinya akan masuk surga langsung tanpa hisab? Mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Syahid. Syahid itu ada dua, ya. Yang pertama syahid di medan perang. Yang kedua syahid selainnya. Dan model yang kedua ini banyak ragamnya. Ya, wanita yang meninggal karena hamil, karena melahirkan, karena nifas, syahid. Orang yang tenggelam mencari nafkah, syahid. Orang yang mencari nafkah tertabrak, syahid. Orang yang terkena runtuhan, syahid. Orang yang terbakar, syahid. Dari kaum muslimin, ya, banyak sebab-sebab orang itu mati syahid. Di antaranya pula adalah meninggal karena mempertahankan hartanya, syahid. Syahid yang ini berbeda dengan syahid di medan perang, karena kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan pahala. Derajatnya berbeda, ya. Derajatnya berbeda. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Rasulullah, kepada orang ketika bertanya, ya Rasulullah, jika aku mati syahid di medan perang, aku dapat apa? Yufaru laka dzambuka kullu, semua dosamu dimaafkan. Orang ini senang sekali, orang ini akhirnya pergi. Nabi manggilnya, sini. Kamu tadi bilang apa? Ya Rasulullah, kalau aku mati syahid di medan perang, aku dapat apa? Semua dosamu diampuni kecuali hutang. Barusan Jibril memberitahu aku masalah harta lagi. Masalah harta lagi. Ya. Sehingga dari sini untuk syahid di medan perang itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Adapun yang syahid selain itu, ya mudah-mudahan dapat banyak pahala, tetapi tidak seperti yang mati di medan perang. Adapun keutamaan masuk surga tanpa hisab, itu syaratnya bukan itu. Syaratnya adalah 4, ya, yakni tidak bertatoyur, tidak menganggap sial, tidak melakukan pengobatan kai besi panas, kemudian tidak meminta ruqyah, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Pungutan parkiran ada 2. Pertama liar, kedua resmi. Liar tidak boleh, seperti lahannya orang kemudian dia minta pungutan. Kalau lahan dia sendiri, maka akadnya sewa, ya, dan menjamin keamanan. Siapa yang parkir di sini di tempat saya, maka sewa 1 jam 2 jam, sah akadnya, akad sewa menyewa, ya, dan juga jasa keamanan, nggak ada masalah. Ya nggak boleh itu kan pungutan liar, bukan ruko dia, silakan sewa ruko ini balik ke saya, mana, maka ini namanya apa namanya, liar, ya, sewa menyewa liar, itu yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما
أبدا